share juga ya Mas Harli ya, kakaknya ya, yang apa namanya waktu unwheezing pertama. Nah, ini kan juga telah disampaikan sebelumnya oleh Mas Harli bahwa ya di Kementerian Kebudayaan juga paralel sedang melakukan proses kajian dampak cagar budaya atau KDCB. Kemudian juga menyusul akan ada kajian lebih mendalam mengenai apa namanya ground check ya, yang tentang area-area yang akan kita laksanakan sebagai rencana pengembangan museum. Tadi rencananya izin menyampaikan, mungkin nanti akan diperjelas oleh Ibu Kasubdit Peninis, bahwa ada perubahan rencana luasan tanah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di awal sempat kita sampaikan bahwa rencana awal pengembangan Museum Majapahit itu memiliki luas areal kurang lebih 15 hektar, bahwa seiring berjalannya waktu dan ada update-update terbaru dari kajian-kajian yang kami laksanakan, disepakati untuk luasan tanah itu berubah, bukan lagi 15 hektar, tapi 10 hektar Bapak Ibu sekalian, yang akan digunakan sebagai lahan untuk pengembangan museum. Jadi luasan keseluruhan itu adalah kurang lebih 10 hektar. Dan adapun untuk pembagiannya kemarin juga sempat disampaikan ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa terdapat lahan existing yang sudah ada saat ini, yang dengan nama PIM ya, Pusat Informasi Majapahit, tapi yang kemudian diresmikan oleh Menteri Kebudayaan menjadi Museum Majapahit. Keluar suaranya. Halo, Pak Tendi. Halo, saya terdengar Mas Harli? Oh iya, sudah terdengar, Pak. Halo, Ya, terdengar. terdengar, Pak. Oke, saya ulangi kembali ya. Jadi ada update terbaru bahwa luasan lahan yang akan kita gunakan untuk proses desain master plan museum ini menjadi 10 hektar kurang lebih. Yang pada awalnya 15 hektar itu berkurang menjadi 10 hektar. Adapun luasan lahan yang berkurang itu adalah pada sisi barat jalan ya, yang dibatasi oleh jalan yang kalau mungkin Bapak Ibu mengamati atau mengikuti ketika unwheezing pertama, itu ada batasan sisi jalan. Mungkin nanti Mas Harli bisa bantu kalau ada ininya ya, kalau ada Yes. filenya Mas, saya masih berusaha untuk masuk melalui apa namanya, masuk baik jaringan terbaru ya. Ya. Oke, nanti untuk gambarnya nanti kita sajikan Pak Tendi di KK yang baru ya. Oke, Nanti kita bantu sajikan. oke, oke siap. Jadi ada perubahan mengenai luasan Bapak Ibu sekalian, di mana yang saat ini adalah lahan existing yang memiliki luasan kurang lebih 5,4 hektar, kemudian lahan yang berhimpitan langsung dengan lahan yang existing
kurang lebih 4,58 hektar. Jadi total keseluruhan luas lahan menjadi kurang lebih 10 hektar untuk luasan baru rencana desain master plan Museum Majapahit. Mungkin sebagai pengantar itu dulu ya Mas Harli ya. Nanti sambil saya siapkan beberapa Ya, informasi Pak. tambahan. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Randy atas penjelasannya. Mungkin Bu Ninis ada tambahan atau sambutan? Silakan, Bu Ninis. Ya, terima kasih Pak Harli yang saya hormati Pak Harli selaku Ketua Badan Sayembara IAI, kemudian Bapak Ibu dari peserta Unwasing. Yang pertama menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tendi. Jadi memang satu adanya suatu dinamika kita mendapatkan lahannya eh, di angka pembelian baru itu persis di belakang PIM 4,6. Kemudian yang kedua, jadi luas lahan itu di total kurang lebih 10 hektar. Kemudian yang kedua, kami sampaikan sekali lagi, storyline tetap Bapak dan Ibu, silakan berkreasi dari storyline yang ada. Dan yang eh, terakhir, eh, kita tetap ada 15.000 meter persegi eh, desain yang bisa dibangun. Itu dulu, jadi ada tiga hal. Yang pertama, lokasi kita di angka 10 hektar. Yang kedua, kemudian eh, storyline tetap, tidak ada perubahan. Dan yang ketiga itu tadi bahwa eh, kita di angka 10.000 dan storyline tetap, dan juga nantinya silakan didesain secara eh, kreativitasnya Bapak dan Ibu. Itu dulu sih kalau dari saya Mas Tendi, jadi hanya yang berubah eh, luasan lahan aja. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Tendi. Ya, terima kasih Bu Ninis atas penjelasan dan pembukaannya. Kalau begitu, eh, langsung kita masuk ke pembahasan perubahan KAK ya, Bapak Ibu sekalian. Saya izin share screen. Sudah terlihat ya screen saya. Jadi sebelumnya kami akan menginformasikan untuk tambahan file yang tersedia pada menu sayembara, yaitu ada di dokumen sayembara. Itu nanti akan kami ubah ya, akan kami tambahkan lagi gitu KAK-nya. File-file yang kami ubah atau kami tambahkan itu akan ada tanda per hari ini 25/7/2025. Apa saja yang akan dirubah? Yang pertama dari peta topografi, tapi peta topografi ini hanya berkaitan terhadap deliniasi lahan saja. Ya, nah. Lalu ada di master plan, ini juga berkaitan hanya dengan deliniasi lahan saja. Nanti akan saya jelaskan di KAK. Begitu pula ini ada rencana pengembangan Museum Majapahit. Ini data yang kami terima dari Kementerian Kebudayaan selaku pemrakarsa. Lalu sudah kami superimpos juga di peta topografi museum. Silahkan dicek oleh peserta. Lalu ada peta baru rencana dan peta rencana temuan cagar budaya. Ini juga sudah kami tanggalkan 25/7/2025. Semua file yang ditanggalkan berarti diupdate pada hari ini. Silahkan di-download. Eh, paling lama hari ini sudah akan kami upload. Lalu storyline dan visi misi seperti yang disampaikan oleh Bu Ninis tidak ada perubahan. Untuk KDCB sedang berlanjut.
Lalu foto lokasi juga tidak ada perubahan, tetap. Program ruang juga tidak ada perubahan. Materi pembicara juga sudah kami lampirkan dan tidak ada perubahan. KK akan saya jelaskan selanjutnya. Panel karya tidak ada perubahan. Ini juga kami lampirkan pedoman standarisasi museum ya. Lalu kami tambahkan, ini untuk memudahkan peserta gitu. Ini Kependikbud Ristek tahun 2023 ya, nomor 140 garing M. Ini peraturan-peraturan yang berkenaan pada zonasi trawulan. Ini kami lampirkan untuk memudahkan saja gitu. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk dalam sesi pembahasan KAK ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentang Kementerian Kebudayaan dan Museum Majapahit, tidak ada perubahan dari unleashing pertama. Saya lanjut. Yang kedua, perihal sayembara, judul sayembara, sayembara Master Plan Museum Majapahit, tidak ada perubahan. Latar belakang juga tidak ada perubahan, masih mengusung kebinekaan dan prinsip toleransi. Maksud dan tujuan juga tidak ada perubahan. Usulan kepanitiaan tidak ada perubahan. Pedoman perancangan tidak ada perubahan. Lalu lingkup sayembara. Nah, lingkup sayembara ini sedikit perubahan pada bukan, lingkup lingkup sayembara tidak ada perubahan. Yang ada perubahan nanti di delineasi lahan. Ini mekanisme penilaian juga tidak ada perubahan ya. Kriteria penilaian tidak ada perubahan. Penilaian khusus juga tidak ada perubahan. Data objek sayembara. Perubahan pada tanggal 25 bulan Juli tahun 2025. Lokasi Google Maps masih sama, hanya saja lokasi museum baru ini memiliki total 4,58 hektar dan area 5,43 hektar existing. Seperti apa? Lokasi masih eh, di belakang Pusat Informasi Majapahit atau Museum Majapahit. Nah, lokasi yang akan direncanakan adalah lokasi bagian barat tim saja, yaitu di kurang lebih di sini. Jadi bagian yang menempel pada Pusat Informasi Majapahit atau Museum Majapahit sekarang. Berikut adalah foto-fotonya. Nah, bagian ini saja. Foto-foto lahan juga masih sama. Dan berikut adalah delineasi lahannya. Yang pertama ada rencana kawasan existing, yaitu akan dilakukan beautifikasi atau penyelarasan desain dengan bangunan baru. Itu batasnya ditandai dengan batas warna merah dengan luasan 5,439 hektar. Lalu wilayah museum baru yang semula ada dua wilayah, yaitu di atas dan di bawah, dan terpisah oleh jalan, karena satu dua hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Teddy dan Bu Ninis, sekarang diefisiensikan menjadi 4.586 hektar. Itu di zona penyangga atau zona A2 yang menempel langsung dengan Pusat Informasi Majapahit atau Museum Majapahit saat ini. Kurang lebih seperti itu. Dan berikut ada beberapa titik temuan cagar budaya ya di sini. Kami sudah tandakan juga dan menjadi pertimbangan untuk peserta dalam mendesain. Lalu zona yang termasuk wilayah perencanaan ini adalah zona A1, batas merah. Itu adalah zona inti, penyelarasan desain dengan bangunan baru. Zona A2 atau batas abu-abu itu merupakan zona penyangga yang direncanakan akan menjadi museum baru. Jadi secara skop sebetulnya lebih kompak ya untuk rekan-rekan peserta sayembara. Zona A1 berikut peraturan yang harus diperhatikan, pemanfaatan terbatas. Kegiatan pemanfaatan yang direncanakan melibatkan lebih dari 200 orang dalam satu waktu bersamaan diperbolehkan setelah dilakukan kajian dampak kegiatan terhadap cagar budaya dan mendapatkan izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melalui
unit pelaksana teknis yang memiliki tugas atau fungsi perlindungan cagar budaya. Pemanfaatan bersyarat. Penambahan bangunan permanen untuk prasarana dan sarana pelestarian penyajian informasi diperbolehkan dengan syarat KDB tidak melebihi 20%. Bangunan berlanggam arsitektur Majapahit serta kedudukan dan kedalaman pondasi tidak mengakibatkan kerusakan tinggalan budaya yang ada. Kemarin sempat ada pertanyaan bahwa apakah fondasi itu harus 75 cm di lahan ya. Nah, kita akan mengacu kepada peraturan Kementerian tahun 2023 nomor 140 ya, Kemendikbudristek. Ini KDB-nya tidak melebihi 20% dan bangunan kedudukan kedalaman pondasi tidak mengakibatkan kerusakan tinggalan budaya yang ada. Jadi perlu diperhatikan bahwa titik-titik cagar budaya eh, itu sudah harus diperhitungkan kira-kira dampak pondasinya akan mempengaruhi atau tidak. Dan sesuai dengan survei lokasi yang kita lakukan kemarin, itu juga ditemukan beberapa reruntuhan. Itu mohon dipertimbangkan apakah akan keadaan dan kedalaman pondasinya akan mempengaruhi temuan-temuan nanti di temuan-temuan selanjutnya apabila dilakukan galian lebih dalam lagi di zona A2 ini. Maka kaitannya juga harus diperhatikan untuk desain struktur dan desain bentuk arsitekturnya. Lalu kita lanjutkan ke zona 2 atau zona penyangga sektor segaran. Zona ini diperuntukkan bagi perlindungan zona inti dan beberapa temuan yang terdapat di dalamnya, dengan membagi subzona A21 dan subzona A22. Subzona A22 yang merupakan lahan terbuka hijau diatur dengan ketentuan. Kegiatan pertanian dengan pengelolaan tanah tidak lebih dari kedalaman 1 meter diperbolehkan, dengan kewajiban menghentikan kegiatan dan melaporkan jika terdapat tinggalan budaya. Seperti yang sudah kami info sebelumnya pada Unwizing 1, bahwa memang mata pencaharian warga lokal sekarang adalah lahan pertanian tebu ya, perkebunan tebu. Itu harus juga eh, dipikirkan oleh peserta sehingga pembangunan museum ini dapat berdampak positif bagi ekonomi warga. Selanjutnya, pendirian bangunan non-permanen dengan langgam arsitektur tradisional diperbolehkan dengan pondasi tidak lebih dari 75 cm. Ini saya berikan footnote. Pendirian bangunan permanen diperbolehkan juga dengan langgam arsitektur Majapahit dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 1 meter setelah dilakukan kajian. Berikut footnote yang sama. Pembangunan prasarana dan sarana penunjang terbuka dengan peneduh alami atau pohon-pohon antara lain berupa lahan parkir, taman, tempat usaha kecil, peningkatan kualitas jalan diperbolehkan setelah dilakukan kajian. KDB-nya untuk zona A2 tidak lebih dari 15%. Ketinggian pada pembangunan rendah 11-40 bangunan per hektar, ketinggian bangunan tidak lebih dari 10 meter. Lalu pendirian bangunan pelindung, pagar, atau penanda keberadaan cagar budaya di dalam zona penyangga perlu dilakukan sebagai upaya perlindungan dan pencegahan kerusakan cagar budaya. Berikut adalah hasil diskusi kami bersama pemrakarsa ya. Untuk footnote ini, seperti pondasi tidak lebih dari 1 meter dan ketinggian bangunan tidak lebih dari 10 meter, dapat dipertimbangkan bangunan tidak melebihi Museum Majapahit yang berdiri di zona inti atau A1 yang sekarang sudah ada. Bangunan tidak memiliki ketinggian kurang lebih ya 10 meter, bisa disesuaikan dengan bangunan existing, dan kedalaman pondasi tidak mengganggu cagar budaya seperti di zona inti. Karena lahan saat ini sudah turun kurang lebih 1 meter dari permukaan yang seharusnya. Jadi dibuat lebih efektif mungkin dengan perencanaan sehingga tidak mengganggu cagar budaya. Jadi itu yang kita bisa sesuaikan mungkin. Dan ketinggiannya bisa tidak melebihi Museum Majapahit yang sekarang dibangun. Program ruang tidak ada perubahan, kita bisa skip. Untuk peserta juga harap mempelajari program ruang yang dilampirkan secara terpisah. Matriks program ruang sudah kami lampirkan juga dan tidak ada perubahan. Sifat sayembara tidak ada perubahan. Peserta sayembara tidak ada perubahan. Persyaratan umum tidak ada perubahan. Administrasi peserta tidak ada perubahan. Persyaratan penilaian tidak ada perubahan.
Diskualifikasi peserta tidak ada perubahan. Penjurian daftar dewan juri dari berbagai latar belakang keahlian, latar belakang keahliannya tidak ada perubahan. Untuk nama-nama dewan juri yang akan terlibat, kami akan umumkan sesegera mungkin karena masih dalam seleksi panel dari pihak kementerian. Karena perlu diketahui juga, memang sangat kompleks ya lingkup dari sayembara ini, sehingga kami juga harus selektif dalam memilih juri. Detail metode penjurian tidak ada perubahan. Hadiah tidak ada perubahan. Catatan penting, pajak progresif sudah dijelaskan di unwitting pertama, tidak ada perubahan. Oh, ada perubahan. Di harapan 1 dan harapan 2, sebelumnya di unwitting 1 itu dijelaskan 10 juta ya. Itu ternyata kami ada kesalahan penulisan dari panitia, itu seharusnya 7,5 dan 7,5. Sehingga total hadiah seperti yang diumumkan yaitu 990 juta rupiah. Jadwal sayembara tidak ada perubahan. Rapat penjelasan Aan Wizing tanggal 17 September pukul 9, lalu Aan Wizing kedua pada tanggal 25 bulan 7 tahun 2025. Dan untuk seluruh dokumentasi bisa diakses pada menu menu landing page kita ya, itu di berita acara Aan Wizing, itu sudah kita lampirkan juga untuk berita Aan Wizing yang pertama. Lalu untuk rekamannya bisa di kanal YouTube kami di Ikatan Arsitek Indonesia Nasional, itu sekarang juga sedang live ya, unwitting kedua. Lalu untuk unwitting pertamanya bisa dilihat di sini ada 7 jam 33 menit ya, silahkan ditonton. Itu juga yang berisi seminar workshop, lalu penjelasan KAK, dan site survey. Jadi buat teman-teman yang terlewat site survey bisa ditonton video kami di YouTube Ikatan Arsitek Indonesia Nasional. Saya lanjut ke KAK. Mas Harli, maaf, Ya, sebelum lanjut Mas, itu unwitting 17 September tuh Mas tertulisnya Mas, 17 Juli harusnya Mas. oh iya nih. Ya, Nah ini oke ya. nanti kami perbaiki ya. Ya. Terima kasih Pak Tani masukannya. Oke, lanjut ke huruf E, pemasukan karya sayembara. Ada perubahan sedikit eh, di poin setelah dokumen administratif, yaitu penambahan dokumen portfolio atau CV menggunakan format SMM nomor nomor peserta dash CV. Contoh, nomor pesertanya 001, maka SMM 001 CV. CV ini berisi portfolio penanganan museum atau studi pelestarian budaya yang pernah ditangani oleh anggota tim, salah satu anggota tim ya. Karena memang kita mewajibkan juga banyak tenaga ahli yang dilibatkan. Dan kami menginginkan bahwa dari Pemrakarsa juga menuntut ya sebetulnya untuk peserta ini memahami betul gitu storyline dan ruangan-ruangan yang akan tata letak pamer yang akan dirancang oleh peserta sayembara. Selanjutnya ada format materi karya, ada sedikit perubahan di lembar nomor 2. Lembar nomor 2 ini dikhususkan untuk gagasan dan konsep mikro museum, yaitu yang berisi tentang penjelasan storyline museum, masih sama sebetulnya, tapi kami meminta secara khusus itu lebih diperdalam lagi, penataan alur sirkulasi dan tata pamer museum. Karena sebelumnya kan cukup luas ya, itu ada 10.000 ya 10.000 meter persegi atau 10 hektar, itu sekarang dipersempit menjadi 4,8 hektar, sehingga kemarin kami melakukan sedikit simulasi, perlu dipadatkan dan perlu disesuaikan lagi. Secara besaran sih sebetulnya cukup ya, tapi perlu adanya pendalaman konsep dalam storyline museum dan tata alur sirkulasi atau tata pamer museumnya. Baru lembar ketiga, konsep detail arsitektur, struktur, interior, dan mitigasi penemuan cagar budaya. Ini juga kami tambahkan ya, apabila karena zona 2 ini rawan sekali eh, takutnya setelah dilakukan galian ditemukan cagar budaya, kami juga perlu tahu bagaimana mitigasi apabila ditemukan cagar budaya. Sisanya masih sama dengan KAK yang lama.
Skala gambar disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Nah, komposisi dan konten panel karya dapat disesuaikan dengan kebutuhan tiap peserta untuk mendukung konsep yang diusung. Namun, poin penjelasan yang diminta di atas harus tertera dalam panel. Jadi, untuk misal ternyata penjelasan storyline museumnya butuh 2 lembar, sehingga lembar 2 dan lembar 3 itu diperbolehkan. Apabila ada konsep arsitektur mungkin di lembar 9 bersamaan dengan perspektif interior juga diperbolehkan, tapi semua yang diminta dalam KAK wajib dituangkan dalam panel. Kurang lebih seperti itu. Lalu peserta diminta memberikan RAB dengan spesifikasi material dalam kertas ukuran A4 orientasi portrait. Kerahasiaan karya tidak ada perubahan, pemasukan karya juga tidak ada perubahan. Penutup silahkan ditetapkan akan kita tetapkan kemudian, dan adapun apabila ada pertanyaan setelah unwizing ini dilaksanakan, silahkan ditanyakan di menu kami ya, di landing page itu ada Q&A Sayembara Master Plan Museum Majapahit. Apabila kita buka, itu akan langsung ke tabel pertanyaan. Silahkan cantumkan nomor peserta dan silahkan tuliskan pertanyaannya gitu. Nanti akan kami jawab. Mungkin per 1 minggu ya, di akhir Jumat pasti akan kami jawab selambat-lambatnya. Namun apabila lebih cepat akan kami jawab lebih cepat. Sehingga peserta yang lain itu bisa terinformasi dengan pertanyaan yang sama dengan jawaban yang sama untuk peserta. Dan kolom ini akan kami kunci 3 minggu sebelum pengumpulan. Kurang lebih mungkin untuk penjelasan KAK dan unwizing kedua ini yang terkait batas delineasi lahan dan sedikit perubahan substansi di KAK ini cukup sekian. Terima kasih untuk para peserta yang hadir pada unwizing kali ini. Semoga perubahan ini dapat merupakan kabar baik ya untuk para peserta dan dapat menimbulkan impact yang baik pula terhadap perancangan sayembara ini. Berikutnya, mungkin apabila ada pertanyaan, dipersilahkan ditanyakan di kolom komentar atau raise hand juga boleh. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan dari Pak Basuki. Kemana kami mesti mengirimkan kelengkapan administratif? Nanti di menu setelah 1 minggu sebelum pengumpulan kami akan tambahkan di sini untuk pengumpulan karya. Di situ tinggal nanti upload yang diperlukan. Misal panel, saya buka dulu ya. Sebentar, saya share screen dulu. Ya, nanti di menu sayembara kami, nanti di bawah akan kami buka eh, Google Drive atau form submit untuk pengumpulan yang di dalamnya nanti akan eh, berisi ini ya, 4 file. Yang pertama panel karya, yang kedua RAB, yang ketiga fakta integritas, yang keempat dokumen administratif, dan yang kelima ada portfolio atau CV. Perlu diperhatikan juga untuk rekan-rekan yang sudah mendaftar, eh, harus dari multidisiplin ya, ada arsitek, kolaborasi arsitek, eh, ahli budaya atau pelestarian, kurator museum, bisa juga dari arkeolog, maksimal 6 peserta. Karena pada saat seleksi administratif, kami akan betul-betul menseleksi komposisi dari peserta, gitu, apakah sudah cukup terbagi rata atau perlu disesuaikan lagi. Apabila kami menemukan misal ada portfolio yang tidak lengkap, maksudnya dalam arti kata portfolionya portfolio arsitektur saja, tidak ada kebidangan lain yang disyaratkan dalam sayembara ini, mohon maaf, akan kami diskualifikasi. Jadi perlu diperhatikan betul-betul komposisi timnya oleh Bapak Ibu peserta.
Pak Yodian, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi, saya izin bertanya. Jadi, ada teman saya, arsitek, dia gabung dalam eh, tim kami. Cuman statusnya dia sudah sebagai WNA, warga negara asing. Tidak masalah, apakah dikenalkan? Eh, jadi untuk tim ini kan komposisinya ada arsitek, ada Ada bidang urat pelestari. juga. Ya, Oke. betul. Yang Tapi yang teman, ada salah satu arsitek. oke. Untuk pendaftaran dan persyaratan STRA-nya atas nama Bapak atau atas nama temannya? Atas nama saya, kalau untuk SRA. Oh ya, nggak apa-apa. Kami perbolehkan, Pak. Oh, siap. Hmm. Terima kasih. Sama-sama, Pak Yodian. Ada dari DLRR, ini Bapak atau Ibu? Izin Bapak Mas. Oh ya, silakan Pak siapa? David Sagita Oh ya, saya. Ya, oh ya, ya, silakan Pak David. oke. Mas izin. Tadi kan saya agak sedikit mau memperjelas lagi dan mempertegas ya kan posisinya tadi ada yang ada harus komposisi timnya itu harus ada apa arkeolog, museumologi atau apa. Itu nah sementara di pada form yang sudah kami isi itu nggak ada Mas untuk mengidentifikasi itu sehingga kita identifikasi sendiri. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah nantinya pada waktu pembuktian tim kami yang non arsitek ini atau yang nanti menangani untuk museumologi atau arkeologinya ini dikirimkan persyaratannya pada saat mengirimkan karya gitu ya atau nanti aja gitu pada waktu misalnya menang atau gimana gitu ya Mas. Oke, atau nuwun. Ada ya, terima kasih Pak David ya tadi ya. Sebetulnya untuk CV-nya kami akan buka saat pengumpulan karya gitu. Jadi berbarengan untuk coba saya share screen lagi. Bentar. Jadi saat nanti akan ada 4 tabel, akan ada 4 form dan masing-masing form itu harus diupload. Yang pertama upload tentang panel karya, yang kedua RAB, yang ketiga fakta integritas, yang keempat dokumen arsitektur, sorry, dokumen administratif, yang ke dan terakhir yang kelima ya yaitu CV. Nah CV ini adalah salah satu pembuktian yang akan kami periksa saat pengumpulan gitu. Apabila ada salah satu file yang tidak lengkap gitu, kami akan eh, diskualifikasi. Sebelumnya mungkin kalau tidak lengkap, mungkin kami akan klarifikasi kepada peserta by email atau by IAI Helpdesk. Apabila tidak ada korespondensi lanjutan, ya kami akan mendiskualifikasi peserta tersebut. Kurang lebih seperti itu. Eh, Baik Mas. Untuk Cukup menjawab. untuk standar CV-nya bebas atau ada standarnya? Bebas, Pak. Kami hanya perlu memastikan bahwa tim yang terlibat itu memang pernah menangani pelestarian atau pernah juga terlibat dalam kurasi museum atau galeri gitu sehingga akan bisa menerjemahkan storyline dari Pemrakarsa terhadap perancangan desain. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik Mas Hari, makasih. Sama-sama, Semoga Pak. juga. Oke. Mohon izin bertanya dari Pak Erwin Tanjung. Mohon izin bertanya untuk zona A1 atau bangunan existing disebutkan. Nantinya akan ada penyelarasan desain. Pertanyaannya, sebatas mana bangunan existing bisa diselaraskan? Apakah semua bisa disesuaikan atau sebatas struktural saja yang harus dipertahankan? eh Seharusnya tetap dipertahankan bentuknya ya. Mungkin Pak Tendi atau Bu Ninis bisa eh, masih masukan ya gitu terhadap Museum Majapahit ini yang existing. Kalau Ya, dari Mas ya Harli. silakan Pak Tendi. Ah, sebenarnya kalau terkait dengan tadi pertanyaan ya yang berkaitan dengan PIM existing ya, kan intinya tidak ada apa namanya yang signifikan ya. Tapi untuk menyamakan atau menselaraskan saya rasa nggak masalah sih Mas Ali. Artinya jangan sampai juga terkesan apa perbedaan yang mencolok ya antara bangunan yang lama kemudian bangunan yang baru kok tidak memiliki keselarasan dalam apa namanya baik bentuk maupun apa namanya
struktur dan lain sebagainya. Itu tidak tidak terlalu bermasalah sih, Mas Harli. Oke, baik Pak Tendi, terima kasih. Jawabannya mungkin sudah cukup menjawab ya. Jadi bisa dilakukan penyelarasan yang super efisien gitu. Seperti di KAK juga sudah kami sebutkan sebetulnya eh, perancangan museum kali ini adalah maksimum preservation dan minimum intervention. Itu juga menjadi keyword ya untuk para peserta semua agar sangat-sangat diperhatikan gitu untuk apa namanya poin tersebut karena nanti akan disediakan dalam tabel borangnya Dewan Juri. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada pertanyaan lagi untuk file yang tadi di-download di mana? Di menu pendaftaran, Pak Yano ya, bisa dibuka menu pendaftarannya. Nanti setelah dibuka itu akan ada beberapa menu ya. Bentar saya share lagi. Ya, setelah membuka landing page ini ya Pak, bit.ly/m Sayembara Masterplan Museum Majapahit. Ini linknya ada di Instagram atau ada di web kami di IAI, www.iai.or.id. Setelah membuka link ini, nanti akan ada beberapa menu ya, dan dokumen-dokumen tadi itu ada di dokumen sayembara Masterplan Museum Majapahit. Apabila diklik, nanti akan muncul ini ya, menu seperti ini. Dan yang update sudah kami tandai per tanggal hari ini. Oke, terima kasih. Anggota tim harus ada arkeolog atau bisa ahli pelestarian cagar budaya? Pertanyaan dari Pak Alvin. Ya, harus ada. Wajib. Makanya kami minta lampirkan CV juga itu untuk memeriksa eh, kredibilitas dari peserta. Selanjutnya, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi Harus arkeolog, Pak, ya. atau arkeolog Atau atau arsitek pelestari, yang... ya Ya, betul oke. Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Basuki. Ada file gambar museum existing. Eh, Pak Tendi, mungkin ada peserta Pak yang tanya apakah ada museum existing ya Pak yang bisa dilampirkan mungkin? Nanti kami coba cari ya, Mas Harli ya, untuk apa namanya bangunan existing ya, yang sekarang ada ya. Nanti disampaikan di apa namanya di dokumen itu, Mas. Nanti kami coba kumpulin ya. Oke, baik Pak Tendi, terima kasih. Untuk file gambar museum existing, apabila nanti ditemukan, akan kami update dan bisa dibuka di menu sayembara, bisa dicek ya, dicek berkala gitu di menu sayembara, di data sayembara. Apabila ada tambahan, kami pasti akan menambahkan file tersebut gitu, untuk mempermudah rekan-rekan peserta juga. Lalu ada pertanyaan lagi dari sebentar ya, Pak Yoden, saya jawab dulu yang satu ini. Ada pertanyaan, selamat siang, apakah untuk CV cukup portfolio saja ataukah ada format tersendiri dari panitia? Tadi sudah kami sampaikan ya, untuk format bebas, kami hanya perlu mengecek eh, apakah pernah menangani bangunan serupa, berupa museum, galeri, atau pelestarian cagar budaya. Oke, selanjutnya Pak Yodian, silahkan. Ya, terima kasih. Menanyakan terkait keanggotaan, tadi kan disebutkan tentang arkeolog dan tenaga ahli cagar budaya. Ingin mempertegas lagi, pertama jelas anggotanya arsitek ya, Mas Ali. Kemudian yang kedua itu adalah arkeolog atau tenaga ahli cagar budaya atau sejarawan. Seperti itu ya, Mas. Dan kemudian Betul. ditambahkan dan tenaga kurator museum. Baik, Mas. Oke, makasih. Silakan Pak Yodian dilanjutkan. Ya, baik, terima kasih. Tadi meyakinkan lagi tentang kepesertaan. Jadi susunan anggotanya adalah yang wajib ada tenaga ahli arsitek, satu sebagai tim leader ber-SPRA. Kemudian yang kedua adalah tenaga ahli sejarawan atau
tenaga ahli cagar budaya atau tenaga ahli arkeolog. Dan yang ketiga, tenaga ahli kurator museum atau tenaga ahli kurator pameran. Seperti itu ya, Mas Harli. Baik, Betul, Pak terima Yadian. kasih. Betul sekali. Ya. Jadi memang kan apa sebetulnya fungsi dari arkeolog atau pelestari cagar budaya itu kami atau akademisi ya, itu mungkin seperti banyak kan akademisi atau doktor-doktor yang memang meneliti di Trawulan gitu. Mereka Ya, mungkin bukan betul. arkeolog gitu, tapi itu kami perbolehkan dengan syarat mungkin bisa dilampirkan juga di CV-nya gitu, atau kami bisa cek lagi apakah ada jurnal yang diterbitkan atau ada artikel-artikel yang diterbitkan terkait dengan pelestarian, itu juga diperbolehkan. Lalu juga untuk museum atau kurator ini kami memerlukan untuk penerjemahan storyline ini gitu agar dari permintaan dari pemerakarsa ini sesuai gitu di dalam perencanaan yang akan direncanakan oleh rekan-rekan sekalian. Dan lebih seperti itu, Pak Baik. Yadian. Terima kasih. Kemudian Hmm. untuk verifikasinya, apakah harus ada portfolio, jurnal, ataukah sekedar bukti kelulusan, baik itu S1 atau S2 gitu, atau Untuk apa, S3. Pak? Untuk tenaga ahli arkeolog, sejarawan, dan cagar budaya. Sedangkan kalau kurator kan pasti mungkin portfolio kurasi beliau itu sudah apa saja. Betul, Pak. Yang Iya. terutama kalau yang sejarawan, arkeolog, dan cagar budaya itu cukup apa semacam ijazah gitu ya. Ya, kalau mungkin untuk rekan-rekan misal arsitek ya, arsitek yang di cagar budaya mungkin bisa dilampirkan proyek yang pernah ditangani misal gitu kan. Saya pernah menangani museum misalnya di mana gitu, apakah kalau di Jakarta mungkin ada penanganan museum mandiri atau apa namanya museum nasional gitu, itu boleh dilampirkan gitu. Atau misalnya pernah meneliti tentang permukiman di Trawulan, telah diterbitkan di Sinta berapa gitu, silahkan dilampirkan linknya gitu, mungkin bisa dipermudah gitu dengan seperti itu ya, Pak Yodian. Ya, atau jurnal ya tadi yang Mas Kali katakan. Betul. Hmm. Ya, baik. Baik, terima kasih Mas atas penjelasan. Sama-sama Pak Yodian. Jadi kami juga tidak ingin mempersulit peserta ya, gitu. Jadi silahkan eh, dikumpulkan seringkas mungkin yang memang sudah mudah dibuktikan kepada pemerakarsa gitu, karena kan ini akan ada pertanggungjawaban kepada Kementerian Kebudayaan gitu. Jadi kami minta dibuatkan file yang menurut peserta sangat simpel saja, tapi memang bisa dibuktikan secara kekuatan hukum ya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Buka kolom chat. Menunya di mana, Pak? Ya, bisa dilihat di buka di ini Pak, web kami ada atau di Instagram kami iai.or.id. Sebentar ya, saya buka. Sebentar. Kok gue belum bisa screen? Nah, bisa. Jadi pertama kali bisa buka iai.or.id ya. Lalu masuk ke sebentar. Saya ulangi dari awal. iai.or.id. Lalu berita atau kegiatan. Di berita lalu ada sayembara. Nah, di sayembara ini ada sayembara Master Plan Museum Majapahit ya. Ini ketika di read, nah ini ada pendaftaran ini ya, link pendaftaran dan link menu-menu yang kami lampirkan. Bisa diklik langsung sehingga akan langsung ke landing page kami. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi?
Ini Pak Yodan ingin bertanya lagi atau sudah nih Pak? Oh maaf, lupa menurunkan tangan. Oh ya, siap. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi. Apabila mungkin belum terlihat atau belum teringat gitu ya, ada pertanyaan, selanjutnya bisa disampaikan di menu kami juga yang bisa diakses di iai.or.id seperti yang sudah tadi kami eh, paparkan. Dan pertanyaan lanjutannya bisa dituliskan di situ, melampirkan nomor peserta. Akan kami jawab maksimal 1 minggu setelah bertanya. Itu. Apabila tidak ada pertanyaan, akan kami tutup mungkin ya unwheezing ini. Mungkin sebelum kami tutup, dari Pak Tendi atau Bu Ninis ada eh, pesan-pesan atau ada penyampaian lagi? Silahkan. Baik, terima kasih Mas Harli. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu sekalian apa yang sudah disampaikan oleh Mas Harli, kemudian apa yang sudah disampaikan juga oleh Bu Ninis terkait dengan unwheezing kita. Perlu kami tegaskan lagi bahwa perubahan yang terjadi itu adalah di dalam luasan, kemudian terkait dengan aturan-aturan yang tadi disampaikan oleh Mas Arli sudah tertuang di dalam KK nanti yang akan di-share oleh Mas Arli dan tim ya dari IAI. Paling dari kami itu saja Mas Arli, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa berpartisipasi, ikut serta di dalam mencurahkan ide gagasan dalam membangun Museum Majapahit yang nantinya mungkin menjadi pusat kejayaan dan peradaban dari Majapahit. Mungkin itu saja Mas Harli ya yang bisa saya sampaikan ya Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tendi. Oke, kalau begitu mungkin sekian unwheezing kedua kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat ya untuk rekan-rekan semua. Dan untuk video kali ini akan tayang di YouTube kami gitu. Jadi silakan kalau ada yang kelewat bisa eh, dicek di kanal YouTube kami IAI Nasional ya. Untuk pertanyaan bisa disusulkan. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Saya izin tutup ruang meetingnya.